Salam semua, sayang-sayangnya Bude. Lagi apa tuh? Oke, hari ini Bude mau cerita misteri. Cermisnya Bude hari ini menceritakan pengalaman seorang dia itu pembersih sebetulnya pembersih di bawah-bawah HDB atau di bawah blok rumah, terus kadang-kadang di jalan-jalan. Kali ini dia membersihkan kuburan tua yang ada di Chaichi ya, dekat Chaichi situ ada kuburan tua. Itu nggak terlalu besar, tapi ya cukup rimbun, yang banyak sekali pohon-pohon tinggi dan besar gitu ya. Jadi nggak hanya di jalan-jalan aja atau di bawah blok, tapi di kuburan juga dibersihkan gitu ya. Ini kok Bude kayaknya sengit-sengit. Tapi pokoknya kalian fokus sama ceritanya Bude aja ya. Oke, Bude lanjutkan. Jadi satu hari itu dia ditugaskan dari office-nya, dari kantornya, membersihkan kuburan itu ya, kuburan tua tersebut. Kuburan ini ada di tengah-tengah perumahan estate juga, perumahan orang-orang kaya bukan zaman dulu ya, sekarang juga disebutnya perumahan orang-orang elit gitu ya. Jadi dia sebut aja ini adalah Pak Mat ya. Pak Mat ini tiga orang ya, dengan kawan dia bertiga itu membersihkan kawasan perkuburan tersebut. Nah, setelah dari office, mereka diturunkan, ada satu lori gitu ya, akan membawa mereka ke tempat pos-pos yang sudah ditentukan oleh kepalanya lah. Dia bertiga dengan kawannya, satu India, Pak Mat sendiri Melayu, terus yang satu orang Cina. Nah, setelah mereka turun dari lori, jadi ada bagian-bagiannya, mungkin yang India sebelah kiri, yang Cina sebelah kanan, atau Pak Mat itu di tengah-tengah gitu ya. Pembagiannya Bude nggak tahu. Tapi cerita hari itu kuburannya memang kuburan tua, kuburan lama, jadi sepi, sunyi, dengan pohon-pohon yang tinggi dan besar gitu ya. Jadi mereka itu menyapu lah yang daun-daun semua nanti dikumpulkan gitu ya. Bude nggak tahu itu ceritanya dibuang atau dibakar, Bude nggak paham. Jadi setelah masa kerjanya ini ya, jadi setelah sampai di sana mereka langsung bekerja ya, dengan menurut pembagiannya masing-masing lah. Nah, pada tengah hari itu Pak Mat itu udah di tengah-tengah gitu, udah tengah-tengah pekuburan gitu ya, dan Pak Mat tidak melihat kawannya yang India maupun yang Cina. Jadi karena mengejar timing, mengejar waktu, jadi Pak Mat itu cepat-cepat. Pak Mat juga tidak menghiraukan apakah temannya ada dekat atau jauh. Pokoknya Pak Mat bekerjalah terus, dia bekerja sampai tengah hari itu
memang udaranya agak panas gitu, tapi di tengah-tengah perkuburan ya mau nggak mau ya rasa takut itu pasti ada lah ya, manusiawi sekali ya. Jadi dia merasakan bau wangi gitu, bau harum, bau busuk, bau harum, pokoknya macam-macam bau juga ada dia bilang. Tapi waktu ketika itu entah bagaimana, karena udah di tengah-tengah perkuburan, jadi bau itu kok mengganggu gitu ya, bau tuh harum sekali gitu. Terus berganti lagi dengan bau yang kurang sedap. Jadi rasanya tuh Pak Mat itu terburu-buru gitu ya, atau entah apa yang dalam pikirannya. Jadi dia tuh entah juga dia melihat apa juga, dia pun nggak ingat. Tapi yang dia ingat katanya dia lari gitu. Dia lari karena dia mengejar, di pikirnya tuh kawannya dia tuh memanggil gitu ya. Seperti ayo cepat gitu ya kan. Jadi dia lari. Waktu dia lari itu dia tersandung oleh kayu nisan gitu ya, dulu tuh zaman dulu kan jarang sekali pakai batu ya, selalunya nisan itu pakai kayu gitu. Dan kayunya itu bukannya yang utuh yang tinggi yang kita boleh lihat gitu, kadang-kadang cuma patok yang setengah gitu ya kan. Jadi dia karena Pak Mat ini udah tua, jadi dia nggak lihat jalannya gitu ya. Jadi dia tersandung, dia rasa dia tersandung. Setelah itu dia tak sadarkan diri. Dia sadar dia ada di hospital lah, di rumah sakit. Jadi dengan semilir angin, dia tuh sadar karena ada hembusan angin gitu ya, yang dingin gitu ya, yang menyapu seluruh tubuhnya. Jadi seolah-olah itu hembusannya tuh semilir gitu. Nah, ketika Pak Mat sadarnya itu di hospital, di rumah sakit. Jadi yang dua kawannya itu ternyata ada di situ. Jadi Pak Mat tuh nggak ingat apa yang terjadi. Yang dia tahu setelah sadar bahwa kepalanya itu ada luka jahitan gitu, katanya berdarah gitu. Luka lah. Nah, dua orang kawannya ini bercerita katanya. Jadi waktu masa Mas yang harus kembali ke office semula, ke pos semula, jadi mereka tidak menemukan Pak Mat. Jadi mereka cari lah di tempat, ditelusuri lah mana yang Pak Mat tadi bersihkan gitu. Waktu mereka menemukan, katanya Pak Mat udah tak sadarkan diri, pingsan dengan kepalanya itu ada luka gitu, berdarah. Jadi mereka cepat-cepatlah bawa ke rumah sakit. Setelah itu kawannya juga cerita, katanya pokoknya Pak Mat tuh tidak sadarkan diri di tengah-tengah perkuburan. Pokoknya seperti mungkin ada sesuatu yang dilihat Pak Mat gitu ya. Itu yang kawannya rasakan gitu. Jadi mereka bawa ke hospital dan mereka Pak Mat dirawat lah sampai Pak Mat siuman. Terus itu mengikuti ceritanya kawannya ya. Kawannya juga nggak tahu apa yang terjadi. Jadi Pak Mat bercerita, katanya
dia tuh melihat sosok perempuan cantik sekali pakai baju putih gitu ya, tengah berayun-ayun di pohon yang besar ya di tengah-tengah kubur, mungkin pohon Kamboja gitu ya. Bude nggak pasti itu, pokoknya biasanya kan di kuburan itu kan pohon Kamboja gitu ya. Jadi ada sosok perempuan itu berayun-ayun gitu di pohon Kamboja itu. Mungkin bukan berayun yang pakai ayunan gitu, bukan ya, maksudnya duduk di atas pohon berayun-ayun kakinya gitu ya. Terus seperti bernyanyi, jadi karena mungkin ketakutan Pak Mat jadi lari gitu, dan rupanya Pak Mat tersandung dengan kayu di situ, patokan batu nisan gitu ya, kayu nisan lah. Jadinya udah nggak sadar Pak Mat, udah jatuh, tahu-tahu terantuk, tahu-tahu dia, itulah ceritanya. Jadi di Singapura juga bukan berarti perkuburannya itu juga aman dan main modern, enggak gitu ya. Biasanya perkuburan yang tua itu selalu identik dengan hal-hal yang bukan mistis ya, tapi yang ya menakutkan ya. Kalau kita biasa lah, kalau Bude rasa juga untuk bekerja membersihkan kuburan bukan apa gitu ya, Bude rasa Bude nggak mampu gitu. Karena apa? Memang satu, Bude penakut, yang kedua pastilah adalah sedikit banyak gitu ya. Itulah pengalaman seorang pembersih kuburan. Tapi jarang sekali gitu ya Pak Mat ini di bagian perkuburan, jarang sekali. Biasanya dia di jalan, di bawah-bawah blok itu aja. Tapi mungkin karena nggak ada orang, tapi mesti harus dibersihkan tempatnya, jadi bagiannya Pak Mat deh dengan kawannya yang 3 orang itu. Jadi Bude rasa kita ambil cerita yang baik gitu ya, bahwa di pekuburan walaupun dia udah tua gitu ya, tetap harus kita bersihkan, harus dalam keadaan bersih, dan jangan lupa kita senantiasa assalamualaikum lah istilahnya gitu ya, bahwa kita tuh menginjak-injak, atau mungkin kalau kita ambil dari cerita Pak Mat gitu ya, mungkin dia lupa gitu, numpang kalau zaman dulu tuh kan, kalau di tempat-tempat yang baru gitu, numpang gitu ya, anak Adam mau lewat ini numpang, saya mau kerja, mungkin harusnya seperti itu ya. Kalau orang Jawa itu kulo nuwun lah gitu ya. Mungkin waktu itu Pak Mat lupa, jadinya diliatin deh sama sesosok perempuan gitu ya. Mungkin juga sosok perempuan itu cuma say hello gitu ya, atau kenalan dong Pak Mat, atau terima kasih Pak Mat, tempatku udah dibersihin gitu mungkin ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kayaknya segitu aja ceritanya Bude. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa channelnya Bude di like, comment, and subscribe agar dapat berkembang lagi
channelnya. Jangan hanya sampai di sini aja ya, jadi kalian harus nonton terus, dan Budi pesan jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya, COVID ini belum berakhir, jadi kita harus jaga kesehatan kita. Oke, dari Singapura Budi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.